Materi pelatihan aparat desa, literasi digital. PB1. Keterampilan digital, digital skills. Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung tugas-tugas sehari-hari dan meningkatkan efisiensi kerja. SPB 1. Pengetahuan dasar tentang internet dan dunia maya. 1. Apa itu internet dan bagaimana cara kerjanya? Memahami konsep dasar internet, termasuk infrastruktur dan cara kerjanya. 2. Pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Menyadari pentingnya internet untuk komunikasi, informasi, dan pekerjaan. 3. Cara menggunakan browser untuk mengakses situs web. Mampu menggunakan browser secara efektif untuk mencari dan mengakses informasi. SPB 1. Penggunaan mesin pencarian informasi. 1. Cara menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi. Tips dan trik pencarian efektif. Menguasai teknik pencarian informasi yang cepat dan tepat. 2. Evaluasi kredibilitas sumber informasi. Menilai keandalan sumber informasi yang ditemukan di internet. SPB 1. Pemahaman tentang aplikasi percakapan dan media sosial. 1. Perkenalan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Cara mengunduh, menginstal, dan menggunakan aplikasi ini. Menguasai penggunaan aplikasi komunikasi untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi. 2. Etika komunikasi di aplikasi percakapan dan media sosial. Memahami dan menerapkan etika komunikasi di platform digital. SPB 1. Transaksi digital menggunakan dompet digital dan lokapasar. 1. Penggunaan dompet digital seperti GoPay, OVO. Mampu menggunakan dompet digital untuk transaksi keuangan. 2. Berbelanja di lokapasar seperti Tokopedia, Shopee. Keamanan dalam bertransaksi online. Menguasai cara berbelanja online dengan aman. Capaian pembelajaran, CP, dari masing-masing pokok bahasan dan subpokok bahasan. PB1. Keterampilan digital, digital skills. CP umum. Aparat desa mampu menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mendukung pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan efisiensi. SPB 1. Pengetahuan dasar tentang internet dan dunia maya. CP 1. Aparat desa memahami konsep dasar internet dan cara kerjanya. CP 1. Aparat desa mengakui pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. CP 1. Aparat desa mampu menggunakan browser untuk mengakses dan mencari informasi di situs web. SPB 1. Penggunaan mesin pencarian informasi. CP 1. Aparat desa dapat menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi dengan efektif. CP 1. Aparat desa mampu mengevaluasi kredibilitas sumber informasi yang ditemukan di internet. SPB 1. Pemahaman tentang aplikasi percakapan dan media sosial. CP 1. Aparat desa mengenal dan mampu menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. CP 1. Aparat desa memahami etika komunikasi di aplikasi percakapan dan media sosial. SPB 1. Transaksi digital menggunakan dompet digital dan lokapasar. CP 1. Aparat desa dapat menggunakan dompet digital seperti GoPay dan OVO untuk transaksi keuangan. CP 1. Aparat desa mampu berbelanja di lokapasar seperti Tokopedia dan Shopee dengan memahami keamanan bertransaksi online. Penjelasan materi tiap PB dan SPB. PB 1. Keterampilan digital, digital skills.
SPB 1. Pengetahuan dasar tentang Internet dan dunia maya. Apa itu Internet dan bagaimana cara kerjanya? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya untuk berbagi informasi. Internet bekerja melalui protokol TCP/IP yang memungkinkan data ditransmisikan dalam bentuk paket antara perangkat yang terhubung. Bayangkan internet sebagai jaringan jalan raya global yang menghubungkan berbagai kota, komputer, perangkat. Protokol TCP/IP adalah rambu lalu lintas yang memastikan data, mobil, sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Contoh, saat mengakses sebuah situs web, browser Anda mengirim permintaan ke server tempat situs tersebut disimpan. Server kemudian mengirimkan data kembali ke browser untuk ditampilkan kepada Anda. Pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Internet memudahkan komunikasi, akses informasi, transaksi bisnis, pendidikan, dan hiburan. Dalam pekerjaan, internet memungkinkan kolaborasi jarak jauh, akses data real-time, dan otomatisasi proses. Internet seperti perpustakaan yang tak terbatas, kantor virtual, dan pusat hiburan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh, menggunakan email untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, mencari informasi untuk laporan, atau melakukan konferensi video dengan tim yang berbeda lokasi. Cara menggunakan browser untuk mengakses situs web. Browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda menjelajahi internet. Contoh browser populer adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari. Browser seperti pintu masuk ke dunia internet. Anda mengetik alamat situs, URL, di bilah alamat browser, dan browser membuka halaman yang Anda inginkan. Contoh, untuk mengakses situs web pemerintah desa, Anda mengetik URL www.desa-kita.go.id di bilah alamat browser dan menekan Enter. Untuk mengakses situs web Pamong Desa, Anda mengetik URL http://pamongdesa.kemendagri.go.id. Internet berawal dari proyek ARPANET yang didanai oleh Departemen Pertahanan AS pada 1960-an. Awalnya digunakan untuk komunikasi antar institusi militer dan akademis. Pada 1990-an, Internet mulai komersial dan tersedia untuk publik, dipelopori oleh pengembangan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia, menggunakan protokol TCP/IP. Fungsinya meliputi pengiriman email, akses informasi, jejaring sosial, transaksi digital, dan banyak lagi. Browser, software yang digunakan untuk mengakses dan menavigasi situs web. Contoh, Google Chrome, Mozilla Firefox. ISP, Internet Service Provider, penyedia layanan yang menghubungkan pengguna dengan internet. Contoh, Telkomsel, Indosat. Kasus positif, internet memungkinkan pendidikan jarak jauh, terutama selama pandemi COVID-19. Kasus negatif, ketergantungan pada internet dapat menyebabkan informasi palsu menyebar luas, seperti kasus hoaks tentang COVID-19 yang menyebar di media sosial. Berdasarkan penjelasan materi mengenai keterampilan digital, digital skills, terdapat beberapa platform dan aplikasi yang relevan untuk mendukung pembelajaran dan penerapan konsep-konsep tersebut. Berikut adalah contoh platform dan aplikasi yang dapat digunakan. Konsep-konsep tersebut. Berikut adalah contoh platform dan aplikasi yang dapat digunakan. Platform terkait dan aplikasi yang direkomendasikan. 1. Platform pendidikan online. Nama platform Han Academy. Deskripsi platform ini menyediakan kursus online gratis tentang berbagai topik, termasuk keterampilan digital seperti penggunaan internet dan aplikasi digital. URL website, Han Academy, https://www.hanacademy.org. Aplikasi di market tersedia di App Store dan Google Play Store.
2. Platform pencarian dan sumber informasi. Nama platform Google Search. Deskripsi mesin pencari utama untuk menemukan informasi di internet. Memberikan tips dan trik pencarian efektif untuk evaluasi kredibilitas sumber informasi. URL website, Google Search, https://www.google.com. Aplikasi di market tersedia di App Store dan Google Play Store. 3. Aplikasi media sosial dan percakapan. Nama platform WhatsApp. Deskripsi aplikasi percakapan populer untuk pesan teks, suara, dan video. Mempelajari etika komunikasi di aplikasi percakapan. URL website, WhatsApp, https://www.whatsapp.com. Aplikasi di market tersedia di App Store dan Google Play Store. 4. Dompet digital untuk transaksi. Nama platform GoPay. Deskripsi dompet digital yang memungkinkan transaksi online seperti pembayaran tagihan dan pembelian barang secara digital. URL website, GoPay, https://www.gojek.com/gopay. Aplikasi di market tersedia di App Store dan Google Play Store. 5. Platform kultural dan pendidikan. Nama platform Google Arts Culture. Deskripsi platform untuk menjelajahi kebudayaan dunia melalui gambar, video, dan eksplorasi virtual. Mendukung digitalisasi kebudayaan dan penggunaan teknologi informasi. URL website, Google Arts Culture, https://artsandculture.google.com. Aplikasi di market tersedia di App Store dan Google Play Store. Implementasi dalam pemerintahan desa. Pemanfaatan Han Academy dapat diintegrasikan dalam pelatihan pegawai desa untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, seperti penggunaan internet dan aplikasi media sosial. Penggunaan Google Search membantu aparat desa dalam mencari informasi yang akurat dan valid untuk keperluan administratif dan pengambilan keputusan. WhatsApp bisa digunakan untuk memfasilitasi komunikasi internal di antara staf desa serta menyebarkan informasi kepada warga secara efisien. GoPay dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik lainnya secara online, memudahkan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah desa. Google Arts Culture dapat digunakan untuk mempromosikan kebudayaan lokal desa melalui pameran virtual, wisata digital, dan pendidikan kultural. Kesimpulan: mengimplementasikan platform-platform dan aplikasi di atas tidak hanya akan meningkatkan keterampilan digital aparat desa, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik dan memperluas akses warga terhadap informasi dan layanan. Hal ini akan membawa manfaat besar dalam membangun desa yang berbasis teknologi, inklusif, dan berdaya saing di era digital ini. SPB 1.2 Penggunaan mesin pencarian informasi. Cara menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan informasi. Tips dan trik pencarian efektif. Mesin pencari seperti Google membantu menemukan informasi di internet. Gunakan kata kunci yang spesifik dan tanda kutip untuk frasa tertentu agar hasil lebih relevan. Mesin pencari seperti perpustakaan digital dengan jutaan buku. Mengetik kata kunci yang tepat membantu Anda menemukan buku yang Anda cari dengan cepat. Contoh, untuk mencari informasi tentang peraturan desa, ketik peraturan desa di Google. Untuk hasil yang lebih spesifik, gunakan tanda kutip, Peraturan Desa tahun 2023. 2. Evaluasi kredibilitas sumber informasi. Tidak semua informasi di internet akurat. Evaluasi kredibilitas sumber dengan memeriksa penulis, tanggal publikasi, domain situs, dan reputasi penerbit. Anggap informasi di internet seperti artikel koran. Anda perlu memastikan bahwa koran tersebut terkenal dan terpercaya sebelum mempercayai beritanya.
Contoh, saat menemukan artikel tentang kebijakan desa, pastikan artikel tersebut berasal dari situs pemerintah atau sumber berita yang terpercaya. Mesin pencari pertama, Archie, dikembangkan pada tahun 1990 oleh Alan M. Turing untuk mengindeks arsip FTP. Google, didirikan pada 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin, menjadi mesin pencari paling dominan. Mesin pencari menggunakan algoritma untuk mengindeks dan mengakses informasi yang tersebar di internet. Menyediakan hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. SEO, Search Engine Optimization, proses mengoptimalkan konten web agar muncul di hasil pencarian teratas. Evaluasi sumber, mengecek kredibilitas sumber dengan memeriksa penulis, tanggal, dan reputasi. Kasus positif, penggunaan Google untuk penelitian akademis. Kasus negatif, berita palsu muncul di hasil pencarian teratas karena teknik SEO yang tidak etis. SPB 1, 3 Pemahaman tentang aplikasi percakapan dan media sosial. Perkenalan aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram. Cara mengunduh, menginstal, dan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi percakapan dan media sosial memudahkan komunikasi dan berbagi informasi. WhatsApp dan Telegram untuk chat, sementara Facebook dan Instagram untuk berbagi status dan foto. Anggap aplikasi ini seperti alat komunikasi modern yang menggantikan surat dan telepon rumah. Contoh, mengunduh WhatsApp dari Google Play Store, menginstal aplikasi, dan menggunakannya untuk mengirim pesan teks, suara, atau video kepada teman atau rekan kerja. Etika komunikasi di aplikasi percakapan dan media sosial. Etika komunikasi digital mencakup penggunaan bahasa yang sopan, menghormati privasi, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau negatif. Anggap komunikasi digital seperti berbicara di depan umum. Anda harus sopan dan menghormati orang lain. Contoh, menghindari mengirim pesan hoaks atau ujaran kebencian di grup WhatsApp desa, dan selalu meminta izin sebelum berbagi foto orang lain di media sosial. WhatsApp diluncurkan pada 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton. Facebook didukung oleh Mark Zuckerberg pada 2004 sebagai jaringan sosial untuk mahasiswa Harvard. Aplikasi percakapan memungkinkan komunikasi real-time melalui teks, suara, dan video. Media sosial memungkinkan berbagi informasi, gambar, dan video di jaringan yang luas. Unduh dan install, mengakses Google Play Store atau App Store untuk mengunduh aplikasi seperti WhatsApp atau Facebook. Penggunaan, mengirim pesan, berbagi foto, membuat status, dan melakukan panggilan video. Kasus positif, WhatsApp digunakan untuk koordinasi tim kerja secara efisien. Kasus negatif, penyebaran informasi palsu di Facebook yang memicu kekerasan etnis. SPB 1, 4 Transaksi digital menggunakan dompet digital dan lokapasar. Penggunaan dompet digital seperti GoPay, OVO. Dompet digital adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi tanpa uang tunai. Dompet digital seperti dompet fisik yang Anda bawa, tetapi berada di ponsel Anda. Contoh, menggunakan GoPay untuk membayar belanjaan di pasar atau membeli pulsa telepon. Berbelanja di lokapasar seperti Tokopedia, Shopee. Keamanan dalam bertransaksi online. Lokapasar adalah platform online tempat Anda bisa membeli barang dari berbagai penjual. Pastikan keamanan dengan memeriksa reputasi penjual dan menggunakan metode pembayaran yang aman. Lokapasar seperti pasar tradisional, tetapi Anda mengaksesnya melalui ponsel atau komputer. Contoh, membeli barang dari Tokopedia dan membayar dengan dompet digital sambil memastikan penjual memiliki rating yang baik. Dompet digital
muncul pada awal 2010-an dengan aplikasi seperti PayPal, kemudian GoPay dan OVO di Indonesia. Lokapasar, Amazon dan eBay adalah pelopor di 1990-an, diikuti oleh Tokopedia dan Shopee di Asia Tenggara. Dompet digital menyimpan uang secara elektronik dan memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai. Lokapasar adalah platform online yang menghubungkan pembeli dan penjual. Dompet digital mengisi saldo melalui bank dan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Lokapasar memilih produk, menambah ke keranjang, dan melakukan pembayaran online. Kasus positif, GoPay memudahkan pembayaran tanpa kontak fisik selama pandemi. Kasus negatif, penipuan online di Lokapasar yang merugikan konsumen.